Yesus, haleluya. Kami mau menyenangkan hati Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kiranya Tuhan dari awal pertengahan hingga akhirnya kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah Engkau Allah yang layak ditinggikan, dipuji. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami memulai ibadah pada sore hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur dan berterima kasih. Haleluya. Amin. Amin. Sekali lagi shalom Bapak Ibu. Shalom. Kita adalah orang-orang yang dikasihi Tuhan. Amin. Amin. Menyaksikan pecinta keluarga Tuhan. Ku cinta
sekali, semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali, semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Aku senang menjadi keluarga Tuhan. Amin. Kita menyanyikan bersorak-sorai orang benar. Bersorak-sorai bagi Yesus Tuhan kita, berbahagialah kasih sayang Allah. Tuhan akan memenuhi segala kebutuhanmu, dan anak-anak kami biarkan memberikan terang. Sekarang ku tahu Tuhan memberi kemenangan pada orang-orang yang dicintainya, dan tak pernah terlambat menolong kita. Walau sama-sama pusing, semua orang susah, tetapi aku tak tetap tertawa. Bersorak-sorai bagi Yesus Tuhan kita, berbahagialah sebab Engkau sayang Allah. Tuhan kan memenuhi segala kebutuhanmu, dan tangannya dari biarkan meminta-minta. Sekarang ku tahu Tuhan memberi kemenangan pada orang-orang yang dicintainya, dan tak pernah terlambat menolong kita. Walau sama-sama pusing, semua orang susah, tetapi aku tak tetap tertawa. Walau sama-sama pusing, semua orang susah, tetapi aku tak tetap tertawa. Kita mau bersukacita terus dalam Tuhan. Amin. Mungkin ada yang mau disampaikan atau bersaksi buat Bu Atik. Silakan. Shalom. Saya ucapkan banyak terima kasih, walau hujan bukan satu rintangan. Tadi sebetulnya ya harus berharap juga dalam doa segera kita hujan, tapi bahwa segala sesuatu Tuhan kerjakan baik untuk kita terima. Amin. Pertama saya minta maaf pada seksi pelayanan doa mintanya hari Jumat. Terlepas dari itu sebenarnya ini ada ucapan syukur di mana tepat hari ini adalah ulang tahun ke-15 anak saya yang nomor 2. Puji Tuhan kalau dengan bertambahnya umur Tuhan boleh berikan banyak hal dalam kehidupan kami gitu. Tapi minta maaf kalau dia nggak bisa ikut bangun ibadah karena tadi bangun tidur itu tiba-tiba panas. Jadi memang mungkin pun sesuatu yang kurang bagus. Terlepas dari itu
doa dan harapan Bapak sebagai Bapak rohani saya belum menyelesaikan pendidikan saya STH, selesaikan dengan berkat Tuhan. Walau awalnya memang saya sempat ragu untuk mengambil kuliah itu, tapi dengan pertolongan Tuhan bahwa saya tidak harus menempuh pembelajaran sedemikian rupa dengan waktu yang panjang, tapi bisa transferan dari D2 saya ke S1 gitu. Sebetulnya kalau bisa pakai S1, cuman ijazah saya S1 dari PGSD itu tidak saya urus gitu, karena saya memutuskan tidak mengajar. Jadi wes tuwek oke kuliah tapi nggak selesaikan gitu. Jadi diambil di D2, dari situ dari pembelajaran yang lebih cepat, dan saya juga pengen dibimbing oleh pendidik agama dari sekolah SMP Negeri Pak Niko dari sana yang tahu saya, dan puji Tuhan semua boleh terjadi dan itu semua karena Tuhan yang kerja dalam kehidupan saya. Dan terlepas dari semua itu, saya sempat ditanya sama Pak Ketut gini, berarti nanti selesai ini bagaimana kalau setelah kuliah gitu. Aku di rumah sakit di Pak Ketut, waktu jenguk apa saya lupa, ada Pak Ketut. Saya sampaikan, bahkan minggu kemarin itu saya sampaikan ke Bapak sama Ibu bahwa saya mengambil perkuliahan bukan untuk pengembalaan. Jadi saya mengambil perkuliahan STH itu untuk memperlengkapi gitu, untuk memperdalam apa yang Tuhan percayakan kepada saya. Jadi kalau ya itu dari saya, tapi nantinya kalau Tuhan mau ya saya nggak bisa berbuat apa-apa gitu. Tapi secara pribadi memang saya nggak ada pikiran untuk pengembalaan. Tapi Bapak pun sampaikan, setiap saya dengar Bapak kata penginjil Ibu juga sampaikan seperti itu. Saya percaya bahwa ketika seorang bapak membuatkan pasti juga akan terjadi dalam kehidupan saya, dan saya jujur bahwa saya terus dibawa dalam doa. Saya bukan siapa-siapa, bukan apa-apa, tapi saya percaya bahwa semuanya dengan kerjaan baik itu saya terima bersama dengan keluarga. Terlepas dari semua sudah terselesaikan, seperti saya sampaikan waktu ibadah di sini beberapa bulan yang lalu, bagaimana Tuhan memberkati saya di bulan Desember. Kembali Tuhan memberkati saya. Ketika kita tidak dengan berat hati melepas sesuatu yang memang harus kita lepas, seperti saya sampaikan bahwa rumah itu harus saya jual dengan negosiasi sedemikian lama, saya ketemu pembeli. Tuhan tidak pernah tinggal diam, tapi di tahun ini Tuhan gantikan dengan berkat yang luar biasa. Dari penjualan yang senilai 225, kembali Tuhan berkatkan ke saya itu, saya dapat rumah dengan nilai harga 160, dan posisi rumah itu untuk bangunannya, untuk keistimewaannya itu bisa jadi 2-3 kali lipat dari rumah yang saya jual. Saya berharap ini bukan satu pameran, saya memamerkan Mbak, enggak. Saya pengen banget, ketika saya diberkati, saya mau saksikan berkat ini, dan berkat ini bisa tertular pada orang yang mendengarnya. Amin. Ketika kita punya pengharapan di dalam Yesus, bahwa ketika kita tidak berberat hati, kalau memang dalam situasi tertentu kita harus melepas sesuatu yang mungkin berat untuk kita lepas, ingat bahwa Tuhan menyediakan mencukupikan apa yang kita butuhkan dalam hidup, apa yang kita pikirkan dan doakan. Dan itu terus saya imani dalam kehidupan saya. Bahkan ketika saya ketemu dengan Bapak waktu di Kesamben, waktu kita makan sama-sama, saya Bupati dan saya saat itu saya sampaikan bahwa banyak Tuhan percayakan berkat, dan memang saya harus melepas dengan situasi yang ada seperti halnya rumah, sawah, tapi Tuhan selalu lipat gandakan setiap apa yang saya lepas. Jadi saya tidak pernah mengingat apapun itu dalam diri saya, dan itu juga saya sampaikan kepada anak-anak saya, supaya apapun itu jangan pernah kamu ikat, karena Tuhan percayakan untuk ditolong. Selebihnya kalau memang harus dilepas itu, dan itu kami lakukan, dan puji Tuhan, Tuhan selalu lipat gandakan setiap hal yang boleh kami lakukan dari kami. Karena kami tahu bahwa segala sesuatu Tuhan jadikan selalu indah pada waktunya. Terlepas dari hal yang saya sampaikan, nanti di penghujung setelah firman Tuhan, secara khusus setelah saya sampaikan bahwa kami minta doa khusus itu. Yang pertama, dengan kelulusan Dimas ini, memang sudah dipanggil kerja di tempatnya Mas Didi, cuman dengan pekerjaan ini sebenarnya dianya berat gitu loh. Memang pekerjaan lumayan berat, jadi minta waktu dia tidurnya juga kurang tuh. Akhirnya dia sepertinya pengen untuk mencari kerja yang mungkin bisa waktunya lebih bukan santai sih, kalau mungkin istirahatnya bisa lebih cukup gitu. Itu yang pertama untuk Dimas. Doa yang kedua saya minta doa untuk Kristin supaya dengan perjuangan dia sudah putus asa sebetulnya 2 kali nggak gagal. Kemarin dari saya nah nggak sih ketiga ini terus nggak tahu saya seperti apa. Saya jawab ya pada dasarnya
kepemimpinan Indonesia itu dengan pemimpin yang baru pasti ada perubahan-perubahan gitu. Itu jadi pertimbangan berat dan tapi kami percaya bahwa Tuhan akan selalu menyertai setiap anak-anaknya. Saya sebagai orang tua hanya bisa mendoakan berpengharapan kepada Tuhan pasti seperti apapun yang Tuhan kasih kepada anak saya. Pada saya secara pribadi semuanya kami mau tetap mengucap syukur dalam segala hal dan juga doa secara khusus juga buat ayahnya Dimas yang rencana ulang tahun ini pun kayaknya pending gitu, jadi ditunda dulu. Dia pun belum jelaskan kepada saya apa alasannya gitu. Memang itu berat bagi kami. Sebenarnya pengen ya cepat pulang gitu. Kalau kemarin disampaikan itu katanya bosnya sih ngandoli gitu. Kami juga sudah membicarakan, cuman untuk kedepannya seperti apa kami belum ada pembicaraan, tapi kami tahu walaupun kami jauh tapi hati kami juga dalam doa dan pengharapan Tuhan. Biarlah kiranya setiap hal yang terjadi dalam hidup kami tahu Tuhan sedang merendah di dalamnya. Dan saya bahwa apapun yang kami alami tidak akan pernah melebihi kekuatan yang kami miliki. Karena kami memiliki sesuatu yang kami miliki. Tuhan memberkati. Puji Tuhan. Kalau dari awal Tuhan rancangan yang baik, seterusnya pasti yang terbaik. Tuhan akan rancangan yang seperti itu. Amin. Mari kita akan siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Kita mau hidup yang seperti Maria, yang selalu berada di bawah kaki Tuhan, karena hanya di dalam Tuhan ada setiap jawaban dan setiap pertemuan kita. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mengasihimu, Yesus Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia melayanimu. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mengasihimu, Yesus Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia melayanimu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia melayanimu. Ku tetap setia
Tuhan untuk renungan kita pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami datang kembali di hadapan Tuhan dalam ibadah hari ini Tuhan. Kami satukan hati kami untuk menerima berkat kebenaran firman Allah. Amin. Terima kasih. Berterima siap. Dan apa yang menjadi pergumulan di tempat ini, keluarga di tempat ini, Tuhan biarlah lewat firman ini Tuhan, Engkau akan menyampaikan lewat hamba-Mu ini Tuhan, sehingga ada suatu jawaban yang pasti di dalam pergumulan keluarga. Haleluya. Oleh sebab itu Tuhan, pemberitaan firman ini kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan, dari awal hingga pada akhirnya. Roh Kudus kiranya mengurapi kami semua. Amin. Lebih Terima khususnya kasih. hamba-Mu yang akan Engkau pakai untuk menyampaikan pesan-pesan bagi kami semua, khususnya bagi keluarga tempat ini. Haleluya. Maria, Tuhan berbicaralah kepada kami semua di tempat ini. Kami siap mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara. Selamat malam. Ngantuk? Tidak. Capek?